Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 22 Oktober 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap bernyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya ketika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka tetap berjaga, berbahagialah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui rahmat pembaptisan, setiap kita diangkat menjadi anak-anak Allah, diangkat dalam kewarganegaraan bersama para kudus dalam kerajaan surga. Karenanya, kita harus selalu menjaga identitas jati diri kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri untuk masuk dalam kerajaannya yang abadi. Karenanya penting bagi setiap kita untuk selalu berjaga-jaga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dan juga tentu kita sekalian murid-muridnya zaman ini akan pentingnya memiliki sikap berjaga-jaga. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya ketika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam menjalani hidup dan panggilan apapun yang kita jalani saat ini, tentunya sikap berjaga-jaga ini menjadi sangat penting. Kita harus selalu berjaga-jaga agar kita sungguh menjalani panggilan kita dengan sebaik-baiknya. Menjadi seorang suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, maupun menjadi seorang rohaniwati, imam yang baik. Karenanya kita harus mengungkapkan secara nyata sikap berjaga-jaga ini melalui
relasi personal kita yang intens dengan Allah sendiri. Kita harus selalu meluangkan waktu, tenaga kita untuk berdoa, untuk membaca dan merenungkan firman-Nya, dan juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sikap berjaga-jaga ini sungguhlah penting sehingga kita selalu kedapatan pantas dan layak di hadapan Allah. Kita harus selalu mensyukuri anugerah panggilan iman yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, dan mari kita jaga, kita pelihara agar anugerah kehidupan, anugerah panggilan, dan juga iman kita akan Tuhan kita Yesus Kristus sungguh berbuah berkat bagi hidup kita maupun bagi sesama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita terus berjaga-jaga dalam hidup beriman kita. Jaga diri, jaga hati, jaga sesama kita, jaga suami, istri, anak-anak kita, jaga anggota komunitas kita, jaga rekan kerja kita, agar kita semua tetap teguh, tetap setia dalam iman kita akan Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita telah ditetapkan oleh Allah sendiri menjadi anak-anaknya, menjadi warga negara kerajaan surga. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.